Pada video ini, saya ingin menyampaikan beberapa salah kaprah tentang ambivert. Halo Bapak, Ibu, dan teman-teman. Jadi kalau di video kemarin saya sudah menyampaikan 3 salah kaprah tentang introvert. Kali ini saya mau menyampaikan tentang salah kaprah mengenai ambivert. Ini menarik karena salah kaprah ini lebih sering terjadi. Kalau saya amati di internet ya, banyak artikel, banyak kuis di internet yang mengatakan, apakah kamu ambivert? Lalu di kolom komentar, iya kayaknya aku ambivert, dan seterusnya. Well, kita perlu bahas dulu akar mula prinsip teori extraversion ini, extrovert-introvert ini. Pertama kali disampaikan oleh seorang psikolog dari Swiss bernama Carl Gustav Jung, tokoh legend. Kalau teman-teman yang kuliah psikologi biasanya dapetin materi tentang Carl Gustav Jung itu di semester 2. Psikologi kepribadian. Bahkan di semester 1 juga udah dapat, tapi sekilas. Nah, saking legendnya tokoh ini. Nah, Carl Gustav Jung mengatakan bahwa berdasarkan gaya mengarahkan energinya, orang terbagi jadi 2 macam, introvert, extrovert. Orang introvert, dia mengarahkan energinya ke dalam, in. Jadi memang orang introvert lebih senang dengan alam pemikirannya, dan lebih suka kalau dia diizinkan untuk menyendiri, quality time, asik dengan pikirannya, atau asik dengan 1-2 orang tertentu yang berpemikiran sesuai. Sedangkan orang extrovert, karena dia mengarahkan energinya keluar, X, maka dia lebih tertarik dengan hal yang terjadi di sekitar dia. Dan makanya juga orang extrovert kalau dalam pesta itu bersemangat sekali, karena semakin banyak yang bisa dia arahkan energinya. Dan sumber energinya juga dari keramaian itu. Nah, itu yang membedakan orang introvert dan extrovert. Konsep ini makin terkenal ketika muncul yang namanya tes MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, yang diciptakan oleh Myers dan Briggs. Nah, Myers dan Briggs ini membuat tes yang menggolongkan orang jadi 16 tipe. Yang saya nggak mau komentar banyak dulu tentang itu. Tapi dari 16 tipe itu, salah satu pembaginya adalah introvert atau extrovert. Sekarang pertanyaannya gini, ambivertnya di mana? Dalam MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, nggak ada yang namanya ambivert. Ambivert itu kan seringkali dikatakan sebagai bisa dua-duanya, bisa introvert, bisa extrovert. Sekarang, masalahnya, memang kita semua itu bisa introvert, bisa extrovert. Memang kita semua itu dua-duanya, gitu. Sehingga kalau ada yang bilang, aku kok merasanya ambivert ya memang karena kamu itu ambivert, gitu. Kita semua itu ambivert, gitu, bisa dua-duanya. Yang membedakan adalah kadarnya, persentasenya, mana yang lebih dominan. Kalau dominannya extrovert, ya dia digolongkannya tipe extrovert. Kalau dia lebih dominan introvert, ya digolongkannya introvert. Orang extrovert punya kadar introvert nggak? Punya. Orang extrovert itu punya kadar introvert. Orang introvert juga punya kadar extrovert. Karena penggolongan introvert-extrovert itu pakai persentase. Jadi, kalau ambil tes MBTI ya, teman-teman di internet banyak tuh yang gratis. Tapi cari yang benar ya, jangan cari yang abal-abal. Nanti kalau saya ketemu linknya, saya tulis di description deh. Tes yang bagus. Dulu saya pernah ketemu tes yang bagus, gratis. Itu bagus banget. Cuma nggak tahu masih ada atau nggak. Jadi gini, kalau kita ambil tes MBTI, tes introvert-extrovert, itu hasilnya dalam kadar persen. 70% extrovert, 30% introvert. Maka dia masuk ke dalam golongan extrovert, karena yang lebih tinggi nilai extrovertnya. Ada orang yang 60% introvert, 40% extrovert. Yang lebih tinggi adalah kadar introvertnya. Yang artinya apa? Dia bisa jadi introvert, bisa jadi extrovert. Tapi lebih sering introvertnya, kalau kadarnya lebih tinggi introvert. Kalau orang yang lebih tinggi extrovert, dia lebih sering muncul watak-watak extrovertnya. Lebih sering muncul watak-watak yang senang sama keramaian, senang dengan banyak orang. Sebagai contoh ya, orang yang introvert, yang senang banget dengan quality time, me time, penyendiri, itu juga pasti butuh masanya ketemu orang. Butuh masanya dia bersosialisasi, ada waktunya. Cuma nggak sesering orang extrovert melakukan itu. Di sisi lain, orang extrovert juga butuh me time. Benar nggak teman-teman yang extrovert? Kadang juga butuh me time, kadang juga butuh waktu sendirian menikmati aktivitas sendiri, cuma nggak sesering orang introvert. Kebayang nggak? Nah, yang namanya ambivert itu ya mendeskripsikan itu. Makanya semua orang jadi berpikir, oh iya aku ambivert ya. Kadang aku butuh banyak teman, kadang aku butuh menyendiri. Kadang aku butuh banyak bicara,
kadang aku butuh diem aja. Ya memang kita semua begitu. Cuma mana yang lebih sering muncul. Nah, orang-orang seringkali menganggap introvert extrovert itu cara kerjanya seperti golongan darah. Yang kalau orang A nggak mungkin B, orang B nggak mungkin O, orang AB nggak mungkin B, orang B nggak mungkin AB. Ya jadinya ya nggak kayak gitu. Ya introvert extrovert itu nggak bekerja dalam kadar seperti itu. Cara bekerjanya adalah persentase. Oke teman-teman, jadi salah kaprah tentang ambivert ini perlu diluruskan. Pada dasarnya kita semua ambivert. Cuma mana yang lebih dominan? Extrovertnya atau introvertnya? Oke, ini semoga bisa bermanfaat, membuat kita semakin mengenali diri kita lagi dengan lebih baik. Dan kayaknya saya habis ini mau bikin video tentang kepribadian golongan darah deh. Ini kan sering banget dibahas ya. Ilmiah nggak sih? Bener nggak sih? Nanti kita bahas. Saya pernah menulis tentang ini 10 tahun yang lalu di Facebook saya dan sempat banyak di komen orang juga. Cuma dulu sosmed belum se-viral sekarang. Jadi, biar nggak ketinggalan jangan lupa subscribe. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.